about to go down. Berlatar di universe yang sama dengan serial The Boys, di mana beberapa manusia mempunyai kekuatan super berkat obat yang dibuat dan disebarkan oleh perusahaan Vought. Serial ini akan berfokus pada kehidupan anak-anak remaja yang kekuatan supernya dibangkitkan setelah mendapat suntikan senyawa V ketika mereka masih bayi. Berhubung senyawa V ini sistemnya juga agak-agak gacor alias nggak tahu nanti dapat kekuatan apa, akhirnya dibuatlah sebuah universitas yang menampung anak-anak muda dengan kekuatan super, di mana mereka bisa mempelajari dan mengeksplor kekuatan super mereka di sana. Sebelumnya, for your information, ini adalah salah satu serial yang epic menurut saya, jadi saya sarankan untuk menonton serial aslinya karena pastinya akan ada banyak adegan yang di-skip di video ini. Tapi buat kalian yang memang gak ada waktu buat nontonnya, kita langsung aja jump ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan kilas balik dari seorang gadis muda bernama Mary yang sedang santai bersama keluarga di rumah, di mana semuanya terlihat normal. Namun tiba-tiba Mary merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuhnya yang ternyata hal itu disebabkan oleh kekuatan supernya yang baru saja bangkit. Berbeda dengan anak-anak lain yang kekuatan supernya bangkit tidak lama setelah mereka disuntik senyawa V, kekuatan super Mary yang membuatnya bisa mengendalikan darah justru baru bangkit ketika dia memasuki usia remaja, sehingga membuatnya panik dan tidak bisa mengontrol kekuatannya tersebut. Kejadian itu pun meninggalkan trauma tersendiri bagi adiknya yang kemudian menganggapnya sebagai seorang pembunuh. Sehingga mereka berdua yang kini menjadi yatim piatu akhirnya harus tinggal terpisah, terutama Mary yang harus tinggal di institusi yang berkedok panti asuhan milik perusahaan Vought yang khusus menampung anak-anak berkekuatan super. Sedikit penjelasan mengenai panti tempat Mary tinggal. Sangat jarang para anak muda di sana mendapatkan beasiswa dan meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena sebagian besar dari mereka akan menuju pusat rehabilitasi dan dicap sebagai produk gagal. Sampai di sini, Mary adalah salah satu yang beruntung karena mendapatkan beasiswa untuk masuk ke akademi super bernama Universitas Godolkin, dan karena keajaiban tersebut, ibu panti sangat menekankan kepada Mary untuk menghindari masalah agar dia tidak dikembalikan ke pusat rehabilitasi. Singkat cerita, Mary akhirnya mulai pindah untuk tinggal di asrama, di mana semua hal di sana membuatnya sangat terkesan. Dia juga berkenalan dengan teman sekamarnya bernama Emma yang kekuatan supernya adalah mengontrol ukuran tubuhnya untuk membesar atau mengecil. Hi, I'm Emma. Ada beberapa jurusan di dalam universitas tersebut, tapi yang menjadi favorit orang-orang adalah Fakultas Pembasmian Kejahatan, di mana ribuan murid mendaftar jurusan tersebut dan Mary juga adalah salah satunya. Namun saat dia berniat menemui salah seorang dosen untuk menanyakan hal itu, dia justru bertemu dengan Jordan, seorang asdos dengan kemampuan seperti Ranma yang bisa berubah-ubah kadang cewek kadang cowok. Dia mengatakan kalau kelasnya sudah penuh sehingga pengajuan Mary ditolak dan dia harus masuk ke Fakultas Seni. Yeah, we just don't have space for everyone. So what do we got? Di perjalanannya kembali ke asrama, Mary lalu tidak sengaja melihat seorang pemuda yang sedang dikejar oleh pihak keamanan sekolah, di mana dia berinisiatif untuk membantu menghentikan orang tersebut menggunakan kekuatannya. Saat itulah dia bertemu dengan Andre, salah satu mahasiswa top 10 yang kemudian ikut membantu menghentikan pemuda tersebut. Please. Setelah kejadian itu, Andre kemudian mengajak Mary untuk ikut nongkrong dengan gengnya yang semuanya adalah mahasiswa top 10. Mereka adalah Luke alias Golden Boy, si manusia api dengan rating nomor 1 di akademi. Sayangnya dia harus telanjang setiap mengaktifkan kekuatannya karena bajunya terbakar. Lalu pacarnya Golden Boy bernama Kate dengan kekuatan super membuat siapapun yang dia sentuh akan menuruti keinginannya, kalau di sini biasa disebut gendam. Lalu Jordan, si asisten dosen tadi yang CWK, dan Andre sendiri yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan apapun yang mengandung logam.
Selayaknya kenakalan anak muda tanggung, mereka berlima lalu pergi ke sebuah bar yang hal itu sebenarnya dilarang oleh agama, terutama bagi mahasiswa dengan rating 10 besar, di mana mereka harus menjaga image di depan publik karena nantinya merekalah yang kemungkinan akan menjadi penerus superhero di masa depan, bahkan masuk ke dalam organisasi superhero The Seven milik perusahaan Vought. Awalnya semua berjalan lancar, tidak ada orang yang menyadari kehadiran mereka di tempat itu. Namun semuanya berubah menjadi kacau ketika Andre sedang pamer kekuatan kepada seorang cewek. Dia disenggol yang membuatnya tidak sengaja melukai orang lain dan menarik perhatian para pengunjung yang ada di sana. Begitu menyadari apa yang terjadi, mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menghindari masalah yang lebih panjang. Namun Mary yang agak panik melihat korban dan teringat dengan kejadian yang menimpa kedua orang tuanya, dia lalu memutuskan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan perempuan tersebut. Setelah kejadian itu FYP di mana-mana, keesokan harinya Mary lalu diminta untuk menemui dosennya di mana dia mengira akan mendapatkan penghargaan atau semacamnya. Namun yang terjadi adalah Mary justru dikabari kalau dia akan dikeluarkan dari kampus untuk dijadikan sebagai kambing hitam demi melindungi teman-temannya yang tidak lain adalah para mahasiswa top 10. Sorry, I'm to tell you this, but you're being expelled. Dosennya berkata kalau dia tidak ingin image Golden Boy dan yang lain menjadi drop jika orang-orang tahu kalau mereka hampir membiarkan seorang perempuan tewas. Untuk itu, Mary diminta mengorbankan dirinya dan mengakui kalau kejadian di bar semalam adalah karena keteledorannya sendiri. To save your friends. Di sini sebenarnya Mary sempat protes dan meminta Pak dosen untuk tidak mengeluarkannya karena itu artinya Mary akan kehilangan masa depannya dan berakhir di pusat rehabilitasi. Sampai akhirnya dosennya jujur kepada Mary kalau kekuatan pengendali darah miliknya dinilai sama sekali tidak memiliki nilai jual. Ditambah lagi jika publik tahu tentang masa lalu Mary yang telah menghabisi kedua orang tuanya, sudah pasti dia tidak akan bisa diterima sebagai superhero di masa depan. Performing arts is a fine program. Di sisi lain, Golden Boy yang baru saja bangun kemudian merasakan ada sesuatu yang aneh di kepalanya. Dia melihat sebuah bayangan di dalam hutan di mana adiknya yang bernama Sam meminta untuk diselamatkan. Sebenarnya hal itu bukan yang pertama kali terjadi kepada Golden Boy karena beberapa bulan terakhir dia seringkali mendapat penglihatan yang sama dan memilih untuk tidak menghiraukannya. Namun kali ini dia seperti terpengaruh dan memutuskan pergi menemui dosennya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Di saat yang bersamaan, Mary yang masih belum ikhlas dengan keputusan sang dosen sebelumnya juga diperlihatkan berniat kembali menemuinya untuk mencari jalan keluar lain. Namun ketika dia membuka pintu ruangan, Mary justru menyaksikan Golden Boy yang baru saja menghabisi dosen tersebut. Untuk menutupi jejaknya, Golden Boy terpaksa mengejar Mary dan berniat untuk menghabisinya juga. Untungnya saat itu Jordan muncul dan langsung berusaha menghentikan Golden Boy tanpa mengetahui alasannya. What's going on? Not until you chill out. Jadi kekuatan si Jordan ini, dia mampu membuatnya berganti-ganti tubuh antara cewek dan cowok di mana masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Tubuhnya yang cowok mempunyai kekuatan fisik yang sangat kuat dan kebal terhadap berbagai serangan, sementara tubuhnya yang cewek mampu bergerak dengan sangat cepat dan lincah. Meskipun begitu, ternyata dia tetap kesulitan menghentikan Golden Boy dengan kekuatan apinya. Setelah membuat Jordan tidak berdaya, Golden Boy kemudian kembali mengejar Mary sampai keluar gedung kampus di mana dia lalu bertemu dengan sahabatnya yaitu Andre. Disinilah Golden Boy akhirnya tersadar kalau apa yang dia lakukan hanya akan sia-sia karena sudah banyak saksi yang merekam dirinya. So setelah berpamitan dengan Andre, Golden Boy kemudian mengambil langkah ekstrim yaitu dengan mengulti dirinya sendiri. Setelah kejadian tersebut, pihak kampus dan manajer perusahaan Vought
mereka langsung gercep mencari alasan untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, di mana mereka sepakat untuk membuat kalau seolah-olah Golden Boy hilang kendali akibat dari pengaruh obat-obatan terlarang. Tidak hanya itu, mereka juga membuat narasi yang mengatakan kalau Mary dan Andre adalah pahlawan karena mereka telah berusaha menghentikan Golden Boy. Hal itu mereka lakukan tidak lain adalah sebagai upaya pengalihan isu untuk menutupi proyek rahasia perusahaan Ford di kampus tersebut yang disebut dengan The Woods. Suppose we all have a big, potentially fatal problem. Sementara itu, Mary yang sudah hopeless karena sebelumnya mau dikeluarkan oleh almarhum dosennya, kini justru dia jadi pusat perhatian setelah pihak kampus membuatnya menjadi salah satu dari 10 mahasiswa top global di kampus. Tidak hanya itu, pihak kampus juga membuatkan acara interview khusus untuk Mary dan Andre agar perhatian publik menjadi semakin teralihkan kepada mereka berdua. Di sisi lain, tentu saja aksi dari Golden Boy meninggalkan tanda tanya bagi teman-teman dekatnya, termasuk Andre karena tepat sebelum kematiannya, Golden Boy sempat mengatakan kalau ayahnya Andre memiliki sesuatu. Namun Andre sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Golden Boy saat itu sehingga dia berniat untuk menyelidikinya. Sayangnya Mary sama sekali tidak tertarik dengan hal itu karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan dari kampus yang mungkin bisa mengubah hidupnya. And I'm sorry Brink is dead. Di sisi lain, Jordan juga merasa kecewa di mana dia lalu pergi menemui Mary dan memintanya untuk jujur saat menghadiri acara interview. Karena mau bagaimanapun juga memang Jordan lah yang berusaha mati-matian menghentikan Golden Boy untuk menyelamatkan Mary sebelumnya. Namun dia justru sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Jordan melakukan hal itu karena sebagai minoritas dia khawatir akan tersingkirkan dari daftar top global kampus karena selama ini almarhum dosennya itulah yang selalu membelanya dan sudah seperti ayah angkatnya sendiri. Sementara itu, Andre yang masih penasaran dengan kasus Golden Boy kemudian curhat kepada Kate, pacarnya Golden Boy, di mana mereka berdua lalu pergi ke bekas kamar milik Golden Boy untuk mencari apapun yang mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk. Anehnya, ketika mereka sampai di sana, kamar Golden Boy sudah bersih, celing, tanpa ada satupun barang yang tertinggal, yang mana hal itu justru semakin menambah kecurigaan mereka. Where is all Luke's stuff? Awalnya mereka berdua sudah tidak berharap banyak karena nggak tahu juga harus mencari petunjuk kemana lagi. Namun saat sedang di jalan pulang, Andre kemudian menyadari ada yang aneh dari CCTV di dekat patung ayahnya yang terlihat gosong. Dari sini, Andre kemudian teringat dengan omongan Golden Boy tepat sebelum dia menghancurkan dirinya yang mengatakan kalau ayahnya memiliki sesuatu, di mana dia kemudian menyadari kalau yang dimaksud Golden Boy mungkin adalah patung ayahnya karena ayahnya Andre adalah seorang pahlawan super kelas B di bawah The Seven yang bernama Polarity. Dan setelah mengecek ke dalam ayahnya, Andre kemudian menemukan HP Golden Boy yang ternyata disembunyikan di sana. Dari sana, mereka berdua lalu bergegas pulang untuk memeriksa isi dari HP tersebut dan menemukan video terakhir yang direkam Golden Boy sebelum dia melancarkan aksinya. Di dalam video itu, intinya Golden Boy mengatakan kalau pihak kampus telah menjalankan sebuah proyek rahasia dan menahan adiknya di sebuah tempat yang disebut dengan The Woods. Masalahnya, menurut sepengetahuan mereka, adiknya Golden Boy yang bernama Sam telah lama meninggal karena mengidap gangguan jiwa, dan jika apa yang dikatakan Golden Boy benar, maka artinya ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi oleh kampus. Kembali beralih ke Mary, diperlihatkan dirinya yang sedang dipanggil oleh Seti, seorang dekan kampus sekaligus psikolog khusus manusia super yang bekerja untuk perusahaan Ford. Di sini Seti berusaha untuk mendekati Mary dan memintanya untuk terbuka karena dia khawatir kalau semua kejadian yang menimpa Mary belakangan ini akan membuatnya tertekan. Tanpa Mary sadari, Seti hanya memastikan kalau Mary tidak mengetahui apapun tentang The Woods. Easy, Sam. Sementara itu,
Andre yang seharusnya ikut sesi interview, dia justru melipir ke ruangan almarhum dosennya untuk mencari petunjuk setelah mendengar pengakuan Golden Boy di video yang dia lihat sebelumnya, di mana dia menemukan sebuah fakta mengejutkan karena Sam, adiknya Golden Boy yang selama ini dia kira telah meninggal, ternyata masih hidup dan ditahan di suatu tempat. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Sam ternyata adalah orang yang sebelumnya dia lihat kabur dan sedang dikejar oleh petugas, dan itu artinya dia masih berada di lingkungan kampus. Sayangnya sebelum dia bisa mendapatkan info yang lebih detail lagi, ruangan tersebut keburu didatangi oleh petugas misterius sehingga dia harus bersembunyi agar aksinya tidak ketahuan. Karena merasa curiga, Andre lalu diam-diam mengikuti orang-orang tersebut dan sialnya, dia justru ketahuan karena kaget ketika melihat salah satu dari mereka menghabisi satpam kampus hanya karena tidak sengaja berpapasan dengan mereka. Untungnya Kate yang entah dari mana tiba-tiba muncul dengan menggunakan kekuatan gendamnya dan akhirnya berhasil menyelamatkan Andre. Do it. You know you want to. Sampai di sini karena kekuatannya terlalu hebat, hal itu juga berpengaruh ke fisiknya di mana Kate langsung pingsan dan Andre bergegas membawanya kembali ke asrama. Begitu Kate tersadar, Andre lalu menunjukkan apa yang dia dapatkan sebelumnya dari laptop almarhum dosennya yang memperlihatkan Sam, adiknya Golden Boy yang ternyata masih hidup dan dikurung di sebuah ruangan. Meskipun Kate melarang Andre melakukan sesuatu yang ekstrim, namun Andre tetap bersikeras ingin menyelamatkan Sam meskipun dia belum tahu siapa dalang di balik semua itu karena dia ingin menghormati keinginan terakhir Golden Boy sebelum meninggal. Mendengar hal itu, Kate pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya memintanya untuk berhati-hati. It's alright, I want it. Jadi diceritakan kalau 3 tahun yang lalu, Golden Boy bersama dengan Kate sempat mengunjungi Sam yang berubah menjadi agresif di sebuah rumah sakit di mana efek samping dari bangkitnya kekuatan supernya juga menyerang mentalnya sehingga jadi agak sampel. Kesulitan membedakan mana yang kenyataan dan mana yang hanya imajinasi. Awalnya mereka berusaha untuk menenangkan Sam, namun karena gagal sehingga akhirnya Sam terpaksa harus dipindahkan ke fasilitas isolasi. Sampai suatu hari, Golden Boy dibuat terpukul karena tiba-tiba dia mendapat kabar kalau adiknya ternyata telah mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan kalau hubungan Mary yang semakin dekat dengan Seti, si dekan, setelah dia mulai terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang tuanya. Di sini Seti lalu mengajaknya untuk ikut menghadiri acara donasi yang diselenggarakan dalam rangka memperingati kematian almarhum dosennya, di mana acara itu nantinya akan dihadiri oleh orang-orang penting sekaligus donatur utama kampus yang mungkin akan menjadi jalan agar Mary bisa menemukan adiknya. Yeah. Okay. Singkat cerita, dalam acara donasi tersebut, Mary lumayan menjadi pusat perhatian karena berita tentangnya yang digadang-gadang sebagai pahlawan sudah viral di mana-mana. Namun hal itu justru membuat Jordan dan Kate jadi agak sedikit menyindirnya karena menganggapnya telah mengambil kesempatan dalam kematian sahabat mereka. Keep doing what you're doing. Menyadari sikap kedua teman barunya tersebut, Mary yang sudah mulai muak akhirnya memberitahukan semuanya di mana dia dulu tidak sengaja menghabisi nyawa kedua orang tuanya saat kekuatan supernya pertama kali bangkit. Karena kejadian itu, dia harus hidup di panti asuhan dan berpisah dengan adik kandungnya. Sampai saat ini, dia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang adiknya. So, menjadi superhero dan terkenal mungkin adalah satu-satunya cara agar Mary bisa memperbaiki hidupnya sekaligus menemukan kembali adiknya. Fuck. Sementara itu, Andre diperlihatkan pergi menemui Emma yang juga menghadiri acara tersebut karena ternyata orang tuanya adalah salah satu donatur besar di kampus. Di sini, Andre menceritakan tentang kasus Sam yang sebelumnya dia temukan dan meminta bantuan Emma karena menurutnya kekuatan supernya bisa sangat berguna untuk menyelinap dan menyelidiki fasilitas rahasia tempat Sam ditahan. Tentu saja Emma yang notabene kurang populer meskipun dari keluarga
kaya raya, dia merasa kalau misi itu akan seru dan tanpa pikir panjang langsung bersedia untuk membantunya, di mana mereka berdua pun langsung pergi menuju ke fasilitas rahasia yang dimaksud. Sebelum masuk, Andre menjelaskan lokasi kemungkinan Sam ditahan dan menegaskan kepada Emma untuk hanya mengintai tempat tersebut, jangan melakukan aksi apapun yang kemungkinan akan membahayakan dirinya, dan mereka janjian akan bertemu lagi dalam 1 jam ke depan. Get it, got it, good. Sementara Emma pergi, Andre lalu kembali ke acara donasi dan sempat ngobrol dengan ayahnya, di mana dia lalu memberitahukan tentang Sam yang ditahan di fasilitas rahasia yang ada di bawah area kampus. Ternyata ayahnya Andre selama ini telah mengetahui tentang keberadaan fasilitas rahasia tersebut dan langsung panik ketika mengetahui kalau Andre sedang berusaha menyelidikinya, di mana dia langsung memperingatkan Andre dan dengan tegas memintanya untuk berhenti membicarakan hal itu kepada siapapun karena akan sangat membahayakan dirinya. Another fucking word about this. Drop it. You're gonna get yourself killed. Di sisi lain, diperlihatkan Emma yang telah berhasil sampai di kamar Sam dan bertemu dengannya, di mana awalnya Sam sempat mengira kalau Emma hanyalah imajinasinya saja. Namun Emma langsung menjelaskan kalau menjadi kecil adalah bagian dari kekuatan supernya dan tujuan kedatangannya adalah untuk membantunya keluar dari tempat tersebut. For you. Mendengar hal itu, Sam justru langsung menolak dan berkata kalau dia merasa lebih baik berada di tempat itu karena terakhir kali dia mencoba kabur, banyak orang yang terluka dan menjadi korban. Namun ketika Emma mengatakan kalau Golden Boy yang telah mengirimnya, Sam langsung berubah pikiran dan bersedia ikut bersama dengan Emma. Luke? Sialnya, sebelum mereka sempat menyusun rencana untuk kabur, alarm di tempat itu keburu berbunyi karena penjaga di sana curiga saat melihat Sam bicara sendirian di dalam ruangannya, di mana tidak butuh waktu lama untuk si penjaga sampai ke ruang tahanan Sam dan langsung melumpuhkannya menggunakan sengatan listrik dari lantai sehingga Emma yang posisinya belum ketahuan harus segera bersembunyi. Namun karena sudah mati langkah dan pasti akan ketahuan jika dia hanya diam saja, Emma terpaksa menghabisi penjaga itu, di mana dia kemudian melarikan diri bersama dengan Sam. Sementara itu, Andre yang menyadari kalau Emma tidak keluar-keluar melalui alat pelacak yang dibawa Emma, dia lalu bergegas menemui Mary dan yang lainnya untuk memberitahukan hal itu karena sebelumnya tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa yang dilakukan Andre dan Emma, di mana tanpa pikir panjang, mereka langsung bergegas pergi meninggalkan acara dan bersama-sama berusaha menyelamatkan Emma. Always just been me. Sementara itu, Seti yang mengetahui kalau Sam telah kabur, dia lalu memerintahkan rekannya untuk mengerahkan semua personil keamanan untuk mencarinya karena jika kabar tentang The Woods sampai bocor ke publik, maka hal itu tidak akan berakhir baik untuk mereka berdua. Well, half of them are dead. Di sisi lain, Andre dan yang lainnya juga masih belum mengetahui keberadaan Emma karena alat pelacak yang dibawa Emma ternyata jatuh saat dia melarikan diri. Dari sini, Jordan kemudian menyadari kalau apa yang mereka hadapi mungkin lebih besar dari yang mereka perkirakan karena jika almarhum dosennya terlibat, mungkin saja Seti dan petinggi kampus lain juga ikut terlibat dan akan sangat membahayakan jika mereka sampai ikut campur. This girl could be dead, Andre. Kembali beralih ke Emma dan Sam, di mana diperlihatkan setelah kabur dari fasilitas rahasia kampus, mereka berada di sebuah bioskop tua tempat Sam dulu sering nongkrong bersama kakaknya. Disinilah Emma akhirnya mengatakan kalau Golden Boy sebenarnya telah meninggal setelah dia berusaha untuk membebaskannya, di mana kabar itu pun membuat Sam terpukul dan emosinya kembali tidak stabil. Untungnya Emma berhasil menenangkannya dan dari sana justru hubungan mereka jadi semakin dekat. Sorry. Keesokan harinya, diperlihatkan seorang reporter penyelidikan bernama Tech Knight yang juga alumni kampus tersebut, di mana dia datang menemui Seti untuk meliput tentang kasus Golden Boy.
Jadi seperti mata Najwa kalau di sini, si Tek Knight ini terkenal akan reputasinya yang selalu berhasil membongkar setiap kasus kriminal berkat kekuatan super yang membuat dirinya mampu menganalisa mikro ekspresi manusia dengan sangat akurat, sehingga dengan reputasinya itu dia dapat dengan mudahnya menyetir opini publik untuk mempercayai seluruh hasil investigasinya. And you're ovulating, by the way. Namun tujuan Tek Knight sebenarnya bukanlah mencari kebenaran, melainkan justru mencari kambing hitam yang bisa dia jadikan tumbal untuk menutup kasus tersebut dan meredam opini publik agar tidak semakin liar. Hal itu dia lakukan tidak jauh-jauh atas pesanan dari perusahaan Vought yang tidak ingin proyek rahasianya di kampus sampai terbongkar. Mendengar hal itu, Seti hanya berpesan agar Tek Knight tidak mengusik 5 siswa top global karena dia tidak ingin reputasi mereka dihancurkan olehnya. Find a patsy and destroy their life. Just stay away from the top 5. Sementara itu, diperlihatkan Mary yang pergi menemui Rufus, seorang mahasiswa yang mempunyai kekuatan super seperti paranormal, untuk meminta bantuannya menemukan keberadaan Emma. Namun saat Rufus meminta Mary untuk duduk lebih dekat dengannya, tiba-tiba dia langsung skip dan tahu-tahu sudah berada di kamar Rufus, di mana ternyata Rufus justru menghipnotisnya. Untungnya Jordan yang menyadari hal itu langsung menyusul Mary dan menjemputnya dari kamar Rufus. Nice work. Piece of dickless shit. Di sini, Jordan sempat memberitahu Mary kalau Tek Knight sedang berada di kampus mereka untuk melakukan investigasi kasus Golden Boy, di mana Jordan memperingatkan Mary untuk berhati-hati jika nanti diwawancara karena Tek Knight sangat manipulatif dan dia bisa membuat siapapun jadi terlihat buruk jika dia mau. Tek fucking Knight is on campus. Singkat cerita, Tek Knight akhirnya mulai mewawancarai teman-teman terdekat Golden Boy untuk mencari celah yang bisa dia gunakan sebagai alasan kenapa Golden Boy mengakhiri hidupnya sendiri. Dan akhirnya dari wawancara itu, Tek Knight berhasil menggali beberapa skandal yang bisa saja membuat salah satu dari mereka jadi kambing hitam atas kasus kematian Golden Boy. I'm just nervous. Selain wawancara, Tek Knight juga menyempatkan diri untuk memberikan kuliah tambahan di kelas kriminal, di mana saat itu dia meminta Mary jadi sukarelawan untuk mendemokan teknik interogasinya. Saat itu, Tek Knight meminta Mary untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum Golden Boy mengakhiri hidupnya dan berkat kemampuannya membaca mikro ekspresi, dia dapat dengan mudah mengetahui kalau sebenarnya ada yang sedang disembunyikan oleh Mary. Were you in on it with Luke? Merasa terus disudutkan, Mary akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya di mana ketika Golden Boy mengamuk, dia justru lari dan Jordan lah yang mati-matian berusaha menghentikannya. Sehingga yang pantas disebut sebagai pahlawan sebenarnya adalah Jordan. Setelah kelas selesai, Seti yang tidak senang dengan sikap Tek Knight lalu menegurnya karena sebelumnya dia telah memperingatkan untuk tidak mengusik siswa top global. Namun di sini Tek Knight justru mengatakan kalau dia memang tidak berniat untuk mengusik mereka karena dia tahu kalau para siswa top global adalah aset bisnis penting. Untuk itu, Tek Knight berniat menjadikan Seti sebagai kambing hitamnya karena dia juga menyadari kalau Sam sebenarnya sudah kabur dari The Woods dan sudah pasti perusahaan Vought akan marah begitu mengetahui kabar tersebut. Thanks for all your help. Mendengar perkataan Tek Knight, Seti yang juga tidak kalah cerdik darinya tentu saja tidak tinggal diam di mana dia sendiri ternyata juga memiliki rencana untuk mengcounter Tek Knight. Dia lalu memperlihatkan bukti-bukti rekaman tentang perilaku menyimpang Tek Knight yang dia dapatkan dari intelnya dan mengancam agar Tek Knight segera menghentikan program investigasinya di kampus jika dia tidak ingin rekaman itu viral. You come across. Karena tidak ingin citra buruknya sampai tersebar, Tek Knight akhirnya memutuskan untuk menuruti perkataan Seti dan menutup investigasinya di kampus dengan kesimpulan yang seolah-olah mengatakan kalau kasus Golden Boy memang murni dikarenakan penggunaan obat-obatan terlarang tanpa ada motif tersembunyi di belakangnya sehingga tidak membutuhkan investigasi lebih lanjut. I move on to the next mystery. Kembali lagi ke bioskop lama di mana diperlihatkan Sam yang sudah semakin nyaman dengan keberadaan Emma. Namun entah apa yang memicunya, imajinasi Sam mulai muncul lagi dan kembali membuat emosinya tidak stabil. Shut up! Stop!
Saat itu, imajinasinya menyuruh Sam untuk membalaskan perbuatan dokter yang bertugas di The Woods yang telah menyiksa dirinya dan tahanan-tahanan lain yang ada di sana. Sam menganggap kalau dokter itu sangat berbahaya sehingga dia harus segera menghentikannya sebelum ada korban lain yang seperti dirinya. But I'm sick in the head. Sebenarnya, di sini Emma sudah berusaha untuk menenangkan Sam dan memintanya untuk tidak mendengarkan suara-suara yang mengganggunya. Namun, karena mental Sam juga sedang tidak stabil, dia akhirnya lebih memilih untuk menuruti imajinasinya dan pergi mencari dokter yang bertugas di The Woods. Menyadari hal itu, Emma pun bergegas kembali ke asrama dan memberitahukan Mary dan Jordan tentang apa yang akan dilakukan Sam. Untungnya di sini Jordan menyadari siapa dokter yang dimaksud dan mengetahui di mana rumahnya, sehingga mereka bergegas mengabari yang lain dan langsung menuju ke sana untuk menyusul Sam. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di rumah dokter yang dimaksud dan langsung mencoba untuk menghentikan Sam sebelum dia menyakiti si dokter dan anggota keluarganya yang lain. Namun walaupun sudah bekerja sama untuk menghentikan Sam 3 lawan 1, kekuatan Sam jauh lebih besar daripada kakaknya sehingga mereka tetap kesulitan untuk menghentikannya. Untungnya di sini Emma melakukan sesuatu yang tidak biasa di mana selain mengecilkan tubuhnya, dia juga bisa membesarkannya dengan mengkonsumsi banyak makanan. Tapi anehnya, ketika sudah berhasil menenangkan Sam, mereka semua tiba-tiba skip persis seperti apa yang dialami Mary sebelumnya dan terbangun di tempat yang berbeda tanpa bisa mengingat kejadian apapun sebelumnya. Promised we're in this together. Where are we?